Pada kali ini kita akan membahas materi tentang bangun ruang sisi lengkung atau yang biasa disingkat BRSL. Standar kompetensinya yaitu memahami sifat-sifat tabung, kerucut, dan bola, serta menentukan ukuran-ukurannya. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur tabung, kerucut, dan bola. Yang kedua, menghitung luas selimut dan volume tabung, kerucut, dan bola. Dan yang ketiga adalah memecahkan masalah yang berkaitan dengan tabung, kerucut, dan bola. Bangun ruang sisi lengkung yang akan kita bahas yaitu tabung, kerucut, dan bola. Bangun ruang sisi lengkung yang pertama yang akan kita bahas yaitu tabung. Benda-benda di sekitar kita banyak yang berbentuk tabung, seperti gelas, ember, drum, celengan gentong, atau masih banyak lagi. Di sini saya memberikan beberapa contoh benda-benda yang berbentuk tabung, seperti tabung ring bensin, tabung vial dan tutupnya, tabung gas, dan tabung pemadam api. Selanjutnya yaitu unsur-unsur tabung. Jika diperhatikan, tabung itu terdiri dari tutup dan sisi alas, di mana sisi alas dan sisi tutup atau sisi atapnya berbentuk lingkaran yang sama besar. Dan terdapat selimut. Pada tabung pasti memiliki tinggi dan diameter alas atau diameter atap. Dari diameter bisa kita dapat jari-jari. R itu adalah jari-jari, D adalah diameter, di mana diameter besarnya 2 kali panjang jari-jari, dan T adalah tinggi tabung. Selanjutnya akan kita bahas jaring-jaring tabung. Jika tabung ini kita uraikan, kita buka, maka akan didapat jaring-jaring tabung. Atau dari bangun ruang sisi lengkung tabung, kita akan dapat bangun-bangun datar penyusun tabung tersebut. Kalau kita buka, dari tabung tersebut kita bisa dapatkan persegi panjang yang merupakan selimut tabung, dan 2 buah lingkaran yang merupakan tutup tabung dan sisi alas tabung, di mana lingkaran tutup dan alas itu lingkaran yang sama besar. Nah, pada jaring-jaring tabung, persegi panjang punya panjang yang besarnya sama dengan tinggi tabung, dan punya lebar yang besarnya sama dengan keliling lingkaran alas atau keliling lingkaran atap, di mana rumus keliling lingkaran adalah 2 kali Pi kali R atau 2 PR. Setelah kita uraikan jaring-jaring lingkaran, maka kita bisa mencari luas permukaan tabung. Ini merupakan jaring-jaring lingkaran yang kita dapat dari tabung yang telah diuraikan menjadi bangun-bangun datar. Ya, maka luas permukaan tabung tersebut adalah luas persegi panjang yang ini ditambah dengan 2 luas lingkaran, yaitu alas tabung dan atap tabung. Maka luas persegi panjang ini adalah 2 PR dikali T atau 2 PRT. Selanjutnya, luas lingkaran adalah Pi kali R kuadrat. Karena pada tabung terdapat 2 buah lingkaran, maka kita mencari 2 kali luas lingkaran. Ya, 2 kali luas lingkaran. 2 PR kuadrat, sehingga luas permukaan tabung kita bisa bentuk yaitu 2 PR dikali T ditambah R. Ingat ya, luas permukaan tabung adalah 2 PR kali R tambah T. Sekali lagi, luas permukaan tabung adalah 2 PR dikali R ditambah T. Selanjutnya adalah selimut tabung.
Apa ya bentuk selimut tabung? Ya, seperti jaring-jaring tabung yang tadi sudah dijelaskan. Bentuk selimut tabung adalah persegi panjang. Nah, maka luas selimut tabung itu berapa ya? Berarti luas selimut tabung merupakan luasnya sama dengan luas persegi panjang. Nah, karena luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, maka luas selimut tabung juga panjang kali lebar. Tadi panjangnya itu adalah 2πr, tingginya adalah lebarnya adalah tinggi tabung, maka luas selimut tabung adalah 2πr kali T. Ingat ya, luas selimut tabung adalah 2πrt. Selanjutnya adalah volume tabung. Harus kita ingat, tabung itu memiliki jari-jari dan tinggi, ya. Volume tabung itu merupakan volume prisma. Kenapa? Karena tabung itu berbentuk prisma. Ayo diingat lagi, prisma itu adalah bangun ruang yang alas dan atapnya sama. Karena tabung mempunyai alas dan atapnya sama, maka tabung merupakan prisma. Prisma apa yo? Siapa yang tahu? Oke, tabung itu alas dan atapnya bentuk lingkaran, maka tabung merupakan prisma lingkaran. Apa volume prisma? Ya, betul. Volume prisma adalah luas alas dikali tinggi. Maka volume tabung yaitu luas alas dikali tinggi. Luas alasnya berarti apa? Alasnya bentuknya kan lingkaran. Maka luas alasnya adalah πr kuadrat dikali tinggi. Maka volume tabung adalah πr kuadrat T. Ingat ya, volume tabung adalah πr kuadrat T. Sekali lagi, volume tabung adalah πr kuadrat T. Setelah kita memahami materi yang tadi saya sudah jelaskan, sekarang kita latihan soal. Contoh soal yang pertama. Tentukan luas terkecil aluminium yang diperlukan untuk membentuk kaleng yang berbentuk tabung di samping. Jadi di sini ada tabung ya yang mau dibuat dari aluminium. Nah, tingginya adalah 10 cm dan diameternya adalah 20 cm. Yang kita mau cari adalah luas permukaan. Oke, berarti diketahui sebuah tabung dengan diameter 20 cm dan berarti jari-jarinya adalah 10 cm. Ingat, diameter adalah 2 kali jari-jari atau jari-jari adalah setengah dari diameter. Kalau diameternya 20, maka jari-jarinya 10 cm. Dan tinggi tabung tersebut adalah 10 cm. Yang ditanyakan adalah luas permukaan. Harus diingat, luas permukaan itu rumusnya adalah 2πr dikali r ditambah t. Semuanya sudah diketahui. Ada R-nya, ada T-nya. Ingat ya, karena kita R-nya adalah 10, angka yang tidak bisa dibagi 7, maka kita pakai Pi-nya berapa? Ya, betul, 3,14. Oke, sekarang kita hitung. 2 dikali Pi, 3,14 dikali R, 10 dikali R, 10 ditambah tinggi 10. Oke, maka hasilnya adalah 1256 cm persegi. Ingat, ini adalah luas, maka satuannya harus pakai persegi. 1256 cm persegi. Mudah kan? Selanjutnya, kita coba contoh yang kedua. Sebuah kaleng susu berbentuk tabung. Punya diameter 10 cm dan tingginya 20 cm. Berapa luas label kertas yang akan ditempel di bagian selimut tabung? Oke, berarti yang ditanya adalah luas selimut tabung. Kenapa luas selimut tabung? Karena yang diberi label itu hanya selimut tabung. Alasnya tidak diberi label dan tutupnya tidak diberi label. Maka yang kita akan cari adalah luas selimut tabung. Diketahui diameter tabungnya adalah 10 cm. Kalau diameternya 10 cm, maka jari-jarinya berapa? Iya, jari-jarinya adalah 5, yaitu 10 dibagi 2.
dengan tinggi tabungnya adalah 20 cm. Ingat, rumus luas limut adalah 2 pi RT. Oke, pi-nya pakai berapa? Karena tadi jari-jarinya adalah 5 tidak bisa dibagi 7, maka pi-nya 3,14. Tinggal disubstitusikan saja angka-angkanya. 2 kali 3,14 kali 5 kali 20. Maka hasilnya adalah 628. Jadi luas label yang digunakan pada pembungkus susu kaleng yaitu 628 cm persegi. Sudah bukan? Oke. Selanjutnya saya masih punya contoh soal. Kita punya tabung ya dengan jari-jarinya 10 cm, tingginya 15 cm. Yang ditanya adalah berapa besar volumenya. Berarti diketahui R-nya adalah 10 cm, T-nya 15 cm. Yang ditanyakan adalah volume. Apa rumus volume? Ya, volume adalah pi R kuadrat T. Ingat, karena jari-jarinya 10, maka pi-nya pakai 3,14 ya. Oke, kita tinggal masukkan angka-angkanya. Pi-nya 3,14, R-nya R kuadrat, maka dikali 10 dikali 10 dikali 15. Maka hasilnya adalah 4.710 cm3. Ingat ya, volume itu satuannya pakai kubik, cm3. Nah, dari latihan-latihan yang tadi, mudah-mudahan kalian bisa lebih memahami tabung, luas permukaan tabung, luas selimut tabung, dan volume tabung. Kalau sudah paham, dicoba latihan soalnya ya. Ini ada 3 latihan soal, coba kamu kerjakan di rumah. Kalau mengalami kesulitan, boleh konsultasikan ke saya atau konsultasikan ke guru matematikanya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan semuanya sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.